Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, nama saya Zain Fuad Muhlis, mahasiswa S2 PAI UPI tahun 2021. Video ini dibuat untuk sebagai jawaban UTS mata kuliah kajian studi Quran Tarbawi. Baiklah, yang pertama saya lihat dulu soalnya, apa yang dimaksud dengan tafsir Al-Quran dan bagaimana sejarah tafsir sejak zaman Nabi sampai sekarang. Tafsir Al-Quran menurut hemat saya adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang ilmu pengetahuan untuk memahami lebih dalam makna yang dikandung di dalam Al-Quran, berfungsi untuk memperjelas ayat-ayat Al-Quran, baik itu ayat muhkamat, terlebih lagi ayat-ayat mutasyabihat. Adapun sejarah perkembangannya, pada zaman Nabi Muhammad pun sudah terjadi penafsiran Al-Quran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sendiri. Beliau menafsirkan ayat ketika ditanya oleh sahabat mengenai makna yang dikandung. Atau bahkan sebagai contoh, ada sahabat yang kebingungan dengan ayat Al-Quran wal a'udzubillahi minasyaitonirrajim walam yalbisu imanahum bidzulmin. Rasul perjelas bidzulmin di sana maksudnya adalah innasyirka ladzulmun adim. Masuk pada periode sahabat dimulai semenjak Rasul meninggal. Ada para sahabat yang terkenal memiliki pemahaman yang lebih mengenai Al-Quran, diantaranya Abdullah bin Abbas, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud. Selanjutnya Abdullah bin Abbas mendirikan madrasah di penafsiran Al-Quran di Mekah, Ubay bin Ka'ab di Madinah, Abdullah bin Mas'ud di Irak. Dan periode sahabat ini berakhir pada saat sahabat terakhir wafat. Ada yang menyebut sahabat terakhir yang wafat itu Anas bin Malik pada tahun 93 Hijriah. Ada juga yang menyebut Abu Tufail Al-Laisi tahun 100 Hijriah. Masuk pada periode tabi'in dimulai semenjak sahabat tadi yang terakhir meninggal dunia sampai tabi'in terakhir meninggal dunia sekitar 181 Hijriah. Periode tabi'in ini didominasi oleh para mufasir yang belajar dari madrasah-madrasah yang dijalankan oleh sahabat tadi Abdullah bin Abbas, Ubay bin Ka'ab, dan Abdullah bin Mas'ud. Masuk pada periode modern sampai sekarang ini mulai bermunculan para ahli tafsir dengan berbagai corak pendekatan tafsir mereka. Ada yang bil ma'sur, ada juga yang bil ra'yi. Masuk pada pertanyaan kedua, apa sumber dan corak tafsir? Sumber-sumber yang digunakan oleh para mufasir tergantung pada corak tafsirannya. Sebagaimana Nabi Muhammad bersumber menggunakan wahyu, para sahabat menggunakan ayat Quran dan hadis sahih yang mereka dengar, bahkan asbabun nuzul yang mereka alami, bahkan juga kisah-kisah Israiliyat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Pada periode tabi'in sumbernya itu tidak jauh dari sumber yang digunakan oleh para sahabat. Adapun pada periode modern ini bersumber jika tafsir coraknya itu biroi, maka sumbernya itu ijtihad, diperkuat oleh Al-Quran dan hadis juga. Adapun corak-corak tafsir itu terbagi pada dua, yaitu tafsir bil ma'sur, tafsir menggunakan ayat-ayat Quran ataupun hadis. Ada juga tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ra'yi ini menggunakan ijtihad. Terbagi lagi pada tafsir ijmali, tahlili, maudu'i, muqarran, dan sampai pada periode modern ini muncul tafsir dengan corak pendekatan hermeneutika. Masuk pada pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan tafsir tarbawi? Berikut contohnya. Tafsir tarbawi ini adalah tafsir upaya memahami kandungan ayat Al-Quran ditinjau dari perspektif pendidikan.
menggali pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Quran, pesan-pesan pendidikan apa yang terkandung dalam ayat Al-Quran tersebut. Sebagai contoh, ketika menafsirkan surat Al-Baqarah, salah satu ayat surat Al-Baqarah seperti yang sering dicontohkan oleh Bapak Kiai Dr. Aam Abdul Salam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikat. Dari tinjauan perspektif pendidikan ini memberikan sinyalemen bahwa Nabi Adam itu bukan hanya mendapatkan pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala, namun juga mendapatkan pembelajaran. Dalam arti ketika Nabi Adam diajari nama-nama, selanjutnya Nabi Adam diberi keleluasaan untuk mengembangkan nama-nama itu, pengelompokan nama-nama itu. Selanjutnya, apa makna sistematika surat Al-Alaq sampai surat Al-Qalam? Ini berkaitan dengan kajian subuh di hari Rabu. Kebetulan saya baru bergabung dengan kajian subuh itu. Pada saat itu dimulai dari pembahasan surat Al-Mujammil kalau tidak salah sampai yang terakhir surat Al-Qalam. Jadi namun yang saya tahu surat Al-Alaq itu sistematikanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, berarti ada indikasi perintah Allah untuk belajar, alladzi dan kesananya bisa kita simpulkan Allah menuntut kita untuk berilmu. Setelah berilmu lalu beriman. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Beriman kepada Rabb dan selanjutnya barulah beramal. Lalu kalau tidak salah setelah Al-Alaq itu masuk ke surat Al-Mudassir. Kalau dilihat sempat saya lihat judul di YouTube-nya, setelah Al-Mudassir Allah memperlihatkan kelembutan kepada Nabi Muhammad ketika membelajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu masuk kepada surat Al-Mujammil, di mana saya baru bergabung dengan kajian subuh Rabu itu. Di sana ayat surat Al-Mujammil yang saya ikuti pada saat itu ayat ke-8 mengenai hakikat berzikir, wazkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Allah di sana memerintahkan manusia untuk berzikir. Setelahnya memerintah berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ayat dan memerintah beribadah dengan sepenuh hati. Allah melanjutkan dengan kalimat Rabbul Masyriqi wal Maghrib, artinya Allah membukakan wawasan kita bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah penguasa langit dan bumi dari timur sampai ke barat. Dari sana cocok dengan istilah pendidikan HOTS atau High Order Thinking Skill. Diberi satu contoh lalu dikembangkan sendiri oleh peserta didik. Lalu masuk ke surat Al-Qalam. Di sini kalau tidak salah tantangan dalam berdakwah. Allah mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad ketika berdakwah itu harus bersabar, dan Nabi Muhammad pun ketika berdakwah diperintah untuk tetap lembut, menonjolkan kelembutan, namun tetap juga tidak lunak atau tetap sabar, tegas. Waddu law tudhinu fayudhinun, ayat itu yang mengisyaratkan. Lalu masuk ke pertanyaan nomor 5, bagaimana kasih sayang dalam hukuman yang dijelaskan dalam kajian
pada hari Rabu kemarin. Sering saya mendengar Ustaz Am, Pak Kiai Am itu mengulang-ulang bahwa sebagai seorang pendidik itu harus menunjukkan irsyadun bil lutfi, membimbing dengan kelembutan, bahwa kasih sayang kita sebagai pendidik itu harus teraktualisasikan, harus terlihat oleh peserta didik. Bahkan ketika menghukum pun harus tidak lupa menonjolkan kelembutan itu ketika menghukum, meskipun dalam kondisi tegas kepada peserta didik, tapi tetap menonjolkan kelembutan sambil dengan memupuk harapan yang besar di dalam diri bahwa peserta didik itu akan mengalami perubahan ke arah yang baik setelah kita berikan hukuman dengan menonjolkan kelembutan dan tetap menampilkan ketegasan atas kekeliruan yang disampaikan. Sekian jawaban dari saya. Mudah-mudahan dapat diterima oleh Bapak Cucu sebagai dosen pengampu beserta Bapak Aam. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.